Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman dikenal sebagai sosok pemimpin yang cerdas, berani, tegar, dan kuat, yang menjadi pelopor tegaknya peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Julukannya adalah Raja Wali dari Quraisy. Ia lahir dan melalui masa remajanya saat Daulah Bani Umayyah berada pada salah satu puncak kebesarannya di bawah kepemimpinan kakeknya, Hisham, yang berkuasa selama lebih dari 20 tahun, yaitu pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Ia menyaksikan bagaimana kakeknya memerintah dan cakap dan sangat ahli dalam strategi militer. Dalam masa pemerintahannya yang cukup panjang, kakeknya berhasil mengatasi berbagai konflik yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya dan melebarkan kekuasaannya hingga ke belahan barat Prancis dan Sisilia, Italia. Setelah Abbasiyah menggulingkan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 90 tahun, orang-orang Abbasiyah mengeluarkan perintah pada tahun 750 Masehi untuk mengikis habis orang-orang yang ada kaitannya dengan dinasti Umayyah. Mata-mata pun disebar ke seluruh pelosok negeri untuk mencari jejak mereka. Hanya segelintir orang yang selamat dari tebasan pedang tentara Abbasiyah, di antaranya seorang pemuda yang berusia 19 tahun, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik. Ia lari dari Irak, mengarungi gurun Syria menuju Palestina, kemudian menyeberangi gurun Sinai ke Mesir, lalu melewati beberapa wilayah Afrika menuju Andalusia, Spanyol, yang telah ditaklukkan oleh nenek moyangnya dari dinasti Umayyah. Saat di perjalanan, Abdurrahman diikuti oleh 400 budak yang setia pada Bani Umayyah. Ada yang mengatakan ketika ia mendarat pada 755 Masehi, pasukan tentara Syam menghadiahkan seorang budak perempuan yang sangat cantik. Namun Abdurrahman mengembalikan perempuan itu kepada mereka. Abdurrahman Ad-Dakhil menyusuri gurun menghindari kejaran pasukan Bani Umayyah. Kehidupannya berbalik 180 derajat dibandingkan saat ia masih hidup di istana yang mewah dan senantiasa dilayani serta dihormati. Kini hidupnya terlunta-lunta sebagai seorang pelarian dan nyawa senantiasa terancam oleh pihak-pihak yang mengejar dan mengetahui jejaknya. Tetapi sejarah mencatat bayangan kemakmuran dan keagungan Bani Umayyah di masa kakeknya Hisham berkuasa senantiasa melekat dalam ingatan Abdurrahman dan selalu bergelora dalam dadanya untuk kembali mewujudkannya. Ia pun mempelajari kelemahan-kelemahan kepemimpinan yang ditaklukkan khalifah-khalifah Bani Umayyah sebelumnya. Sedangkan penderitaan di masa pelarian dan pengejaran yang dialaminya serta upaya penyusunan kembali kekuatan selama hampir 6 tahun kemudian menjadi sekolah kepemimpinan terbaik dalam hidupnya. Semua itu menempa kesabaran, kekuatan, ketegaran, dan keberanian, serta jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Sepanjang pelariannya, Abdurrahman melewati Mesir melalui jalan berduri, menghindari kota-kota, kemudian melintasi bukit-bukit batu dan Sahara tandus, menyelamatkan dirinya ke kota Barka di Libya. Berdiam di situ berbulan lamanya dengan menyamar ketika suasana menjadi tidak kondusif lagi karena pengaruh kekuasaan Bani Abbasiyah mulai menguasai kota itu. Mereka keluar menyusuri Afrika Utara hingga akhirnya tiba di kota Meknes dalam wilayah Maghribi atau Maroko. Wilayah Maghribi pada masa itu masuk ke dalam wilayah Andalus, tunduk kepada Amir Andalusia yang berkedudukan di Toledo. Inilah untuk pertama kalinya seorang pangeran dari Bani Umayyah
menjejakkan kakinya ke dalam wilayah kekuasaan Andalus. Karena itulah Abdurrahman tetap dikenal dengan Ad-Dakhil, yang artinya masuk, yaitu masuk ke wilayah Andalus. Dengan pasukan yang dipimpinnya selama perjalanan, ia kemudian memilih menyerang Cordoba. Ia berhasil menaklukkan kota itu dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Sayangnya, jumlah orang dari bangsa Yamaniyun atau orang Arab Selatan tidak menghendaki Abdurrahman menjadi pemimpin mereka. Bersama sejumlah orang barbar, mereka pun melakukan pemberontakan. Ancaman terhadap Abdurrahman pun tidak hanya dari kalangan sendiri. Khalifah Al-Mansur yang mendirikan dinasti Abbasiyah pun tidak ikut mengancam Abdurrahman. Beberapa kali Khalifah Al-Mansur mengirimkan bala tentaranya yang terdiri dari para budak belian yang setia kepada Daulah Abbasiyah untuk mengembalikan Andalusia ke tangan mereka. Lagi-lagi Abdurrahman mampu memadamkan berbagai pergolakan tersebut serta memukul mundur tentara Al-Mansur. Ancaman terhadap Abdurrahman tidak hanya dari dinasti Abbasiyah. Kaisar Romawi yang bertahta di Prancis, Charlemagne, juga beberapa kali menyerang Cordoba. Namun berkat kesigapan dan keterampilan Abdurrahman dan memimpin, pasukan Romawi bisa dipukul balik. Abdurrahman pun kemudian membangun angkatan bersenjata yang teratur dan jumlahnya tidak kurang dari 40.000 personil. Dia sadar bahwa Andalusia sangat mungkin diserang dari 3 arah di lautan. Oleh sebab itu, ia kemudian membangun armada perang laut yang tergolong sebagai armada yang pertama kali di Andalusia. Armada ini menjadi armada perang laut terkuat di barat dan laut tengah. Abdurrahman pun tak hanya cakap dalam memimpin pasukannya. Di bawah kekuasaannya, Andalusia mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan perkembangan peradaban yang sangat pesat. Suatu kemajuan yang belum pernah dicapai oleh Andalusia hingga saat ini. Cordoba bersaing dengan Konstantinopel dan Baghdad dari segi kemegahan, kemewahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Cordoba kemudian dikenal di barat sebagai permata dunia. 3 tahun sebelum meninggal dunia, Abdurrahman merenovasi dan memperluas bangunan Masjid Cordoba. Atapnya disanggah oleh tiang-tiang besar yang berjumlah 1293 tiang. Bangunan ini laksana Ka'bah kaum muslimin di dunia Islam bagian barat. Hingga kini masjid itu masih berdiri megah. Ia termasuk tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan setelah Istana Alhambra sebagai peninggalan sejarah yang menarik. Selain itu, Abdurrahman juga dikenal sebagai seorang penyair dan orator ulung. Meskipun sejarah menyebutkan bahwa dia adalah pemuda terusir, namun dengan ketegaran dan kemauan kerasnya, ia berhasil mendirikan Daulah Umayyah II yang mampu bertahan hingga 1031 Masehi. Setelah memerintah selama 32 tahun, Abdurrahman Ad-Dakhil meninggal pada 172 Hijriah dalam usia 61 tahun. Abdurrahman layak disebut sebagai Raja Wali Quraisy, dari seorang pelarian politik menjadi penguasa Andalusia.